Hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema, melapisi kesabaran di dalam kebersamaan. Itulah yang akan menjadi tema hari ini. Gak apa-apa ibu-ibu, kita ganti tematik untuk hari ini. Ya, setuju tidak setuju terserah saya, kan saya guru. Saya gurunya. Ya kan Pak Iwan ya. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Aqsa di Latinos BSD dan seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang bersih dan hati yang bening. Karena sesungguhnya kualitas kita dimulai dari hati dan pikiran kita. Apapun yang kita lihat dan apapun yang kita dengarkan, yang paling letih merasakan dampaknya tentunya adalah hati. Dan inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita ketenangan hati kita dan kehangatan jiwa kita. Siapapun yang mereka telah beres hatinya, maka sesungguhnya fisiknya akan baik-baik saja. Karena sesungguhnya penyakit fisik terkadang ditimbulkan dari hati yang tidak terselesaikan. Orang Barat mengatakan bahwasanya 80% penyakit fisik disebabkan karena emosi yang tidak terselesaikan. Maka yang benar bukan 80% tetapi 100%. Seluruh penyakit fisik itu ada kaitannya dengan penyakit hati ketika tidak terselesaikan dengan baik. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap petunjuk yang kita pelajari, semakin menjadikan hati kita semakin bersih. Karena kita tidak mungkin menanggapi dan menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita kecuali adalah hati yang bersih. Kalau hati kita sehat, hati kita bersih, maka liver kita, jantung kita, pankreas kita, lambung kita akan semuanya dalam kondisi yang baik selama hati kita dalam kondisi hati yang baik. Inilah yang menjadikan kita harus senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita hati dan jiwa. Hati yang bersih, jiwa yang tenang di dalam kehidupan. Dan kita diberikan pikiran yang hangat sesuai dengan petunjuk dan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita membiasakan tidak ada perkara yang paling kita perhatikan detail dalam kehidupan kita kecuali adalah hati kita. Mohonlah kepada Allah setiap saatnya supaya Allah memberikan kepada kita hati yang tenang dan Allah memberikan kepada kita jiwa yang lapang di dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Mari kita renungkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktsaru ahlul jannati ahlul bullah. Sesungguhnya kebanyakan penduduk surga mereka yang hatinya itu bersih dan jiwanya itu polos. Ini menyeratkan kepada kita bahwasanya ternyata kecintaan Allah kepada kita sangat besar ketika berinteraksi kepada hati kita, ketika hati kita memiliki sebuah sisi yang sangat Allah cintai. Hati kita bersih dari dendam, hati kita bersih dari prasangka buruk, hati kita bersih dari ambisi, hati kita bersih dari negative thinking, dan sederet musibah-musibah hati yang terkadang sering kita normalisasi di dalam kehidupan. Padahal menormalisasi penyakit hati hanya menyebabkan kita jauh dari rahmat. Kalau kita pernah berjumpa dengan orang yang terkadang sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi dia mendapatkan husnul khatimah, meninggalnya ketika sujud, meninggalnya ketika ruko, meninggalnya ketika tawaf. Padahal secara penampakan tampaknya dia orang biasa dan ibadahnya pun tidak terlalu berlebihan sekali. Tapi kenapa Allah memilihnya sebagai orang yang mati husnul khatimah? Biasanya karena mereka hatinya bersih. Dan ketika hati mereka bersih, bersih dari dendam dan sederet musibah. Itulah yang menjadikan Allah memilih hatinya supaya pemiliknya dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang bersih setiap waktunya. Dan ada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini sangatlah indah ketika Nabi senantiasa merangkai harapan kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ada satu doa yang sangat indah kalau kita merenungkan bagaimana maknanya. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya.
Tidak ada yang menguasai hatiku, tidak ada yang mengendalikan hatiku, dan tidak ada yang mengepalai hatiku kecuali adalah Engkau. Kuasai hatiku dalam ketakwaan, kuasai hatiku di dalam kesucian. Dan itulah yang dipanjatkan Nabi untuk menggambarkan kepada kita. Hal terpenting dalam sunnah adalah masalah penjagaan hati kita. Semoga hati kita selalu terjaga, semoga hati kita dan jiwa kita senantiasa hangat setiap waktunya. Semoga kita adalah pemilik-pemilik kehidupan yang paling peduli tentang hati sebelum kita mempedulikan tentang fisik kita. Sesungguhnya fisik kita, ibadah fisik kita sangat tergantung oleh hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin tenang dalam kehidupan. Makanya kita mengingatkan perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya la jannatun lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhuluha fil akhirah. Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar yang bertubi-tubi cobaan yang datang dalam hidupnya, pernah mengatakan di dalam salah satu quotes-nya. Beliau mengatakan sesungguhnya di dunia ada surga. Siapapun yang tidak mendapatkan surga pada kehidupan di dunianya, sejatinya dia tidak akan mendapatkan surga dalam kehidupan kelak di akhiratnya. Surga dunia itu apa? Bukan istana. Surga dunia bukan mobil-mobil yang fancy, bukan. Tapi sesungguhnya surga dunia itu terletak pada hati. Ketika hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada prasangka yang buruk, tidak ada kemurkaan kepada takdir yang pernah berlaku, itulah tanda hati kita telah mendapatkan surganya. Dan siapapun yang telah mendapatkan surga di dunia pada hatinya, dialah yang akan mendapatkan surga dalam kehidupan kampung akhiratnya. Semoga Allah memberikan kepada kita surga di dunia pada hati kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran tidak menjanjikan kepada kita berlipat-lipatnya nominal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur memberikan kepada kita makna dan memberikan kepada kita value di dalam setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Orang kalau bersyukur kepada Allah, mungkin rezekinya, mungkin karunia benda yang dia dapatkan mungkin tidak bertambah, tetapi Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Dan Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan pada hatinya, walaupun karunia itu sudah lama dia dapatkan dan sudah lama dia peroleh. Syukur menghadirkan kenikmatan pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, walaupun karunia itu sudah lama kita dapatkan. Itulah makna la azidannakum. Kita sering salah menafsirkan kata la in syakartum la azidannakum. Dan kita sering menafsirkan kata la azidannakum itu artinya 1 ditambah 1 menjadi 2. Padahal kata la azidannakum yang Allah firmankan bahwasanya aku akan tambahkan nikmat kalau kamu bersyukur, bukan artinya ditambah bilangannya, tapi Allah akan membahagiakan dan memberikan sukacita pada setiap karunia yang sudah Allah berikan, walaupun karunia itu sudah lama kita jumpai dan kita dapatkan. Ibu punya rumah ibu 90 meter. Pertama kali ketika ibu memiliki rumah itu pastinya senang, bahagia, nikmat, dan bersukacita. Maka sesungguhnya ketika kita baru memiliki rumah dan terasa bahagianya ketika memiliki rumah, itu lumrah, itu fitrah, dan itu wajar. Karena rumah itu baru kita miliki. Tapi kalau kita sudah memiliki rumah itu 15 tahun, perasaan setiap kita melihat rumah itu bahagianya tetap sama, nikmatnya tetap sama. Sebagaimana dulu kita baru memiliki rumah, maka fix dan confirm, rumah itu disyukuri. Makanya bahagianya bertahan melewati berbagai macam purnama. Orang ketika memiliki mobil, ketika baru dapat, tentunya dia senang, wajar, endorfin, dopamin datang, menjadi hormon yang membahagiakan dirinya ketika dia baru membeli mobil, apalagi mobil listrik, ya. Maka dia senang. Yang platnya putih, bawahnya biru, ya. Maka dia pasti senang. Tapi kalau dia memiliki mobil listrik itu sudah 8 tahun dan setiap dia memasuki mobil listrik itu dia tetap bahagia, dia tetap nikmat mendapatkan mobil itu walaupun mobil itu sudah 8 tahun, itulah artinya kesyukuran ketika ditambahkan oleh Allah. Seorang laki-laki ketika menikah dengan seorang wanita, ketika dia menikah tentunya senang, dopamin, semuanya kumpul kepada dirinya.
Tapi ketika dia menikah sudah 15 tahun dan ketika dia melihat pasangan hidupnya, melihat istrinya masih sama dengan hari pertama ketika dia melihatnya dalam pernikahan, berarti itulah yang dinamakan dengan kenikmatan yang Allah hadirkan kembali. Walaupun karunia itu sudah lama kita dapatkan. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya. La in syakartum la azidannakum. Bukan berarti seorang suami kalau dia bersyukur nanti istrinya satu menjadi. Nah, saya tidak jawab loh, Bu Ibu yang jawab. Makanya saya nggak jawab tadi. Maka sesungguhnya bukan itu artinya. Sesungguhnya artinya kalaulah kita betul-betul bersyukur dengan keluarga kita, maka sesungguhnya kita akan merasakan kebahagiaan, kenikmatannya tetap sama sebagaimana tahun pertama ketika kita dulu menikahinya, dan rasa nikmatnya itu tidak berkurang. Ketika kita telah mendapatkan itu begitu lama karena Allah menerima syukur kita terhadap pasangan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan syukur. Itulah yang menjadikan kita paham syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tapi syukur adalah komitmen diri pada keimanan ketika kita terus mendapatkan karunia dari Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Allah memberikan karunia, Allah menguji kita dengan karunia itu. Dan tidak ada orang yang melewati ujian pada karunia yang Allah berikan kecuali satu. Siapapun yang telah bersyukur dengan karunia yang Allah berikan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan nilai A pada setiap lembar ujian pada karunia yang Allah bagikan kepadanya. Semoga mobil kita, motor kita, suami kita, istri kita, lembar-lembar ujian itu kita selesaikan dengan predikat nilai A ketika kita terus mensyukuri setiap waktu dan setiap saatnya. Semoga Allah membantu kita bersyukur kepadanya setiap waktu dan setiap saat. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, bersama dengan kehangatan keluarga Al-Aqsa di Latinos BSD. Ibu-ibu mengerti apa 3 perkara yang paling kita nantikan ketika nanti kita sudah melewati berbagai macam pemeriksaan pada kehidupan di akhirat. Kalau kita sudah melewati hisab, kalau kita sudah melewati mizan, kalau kita sudah melewati pembagian kitab, dan ketika nanti kita mampu melewati sirat dan berhasil melewati sirat sebagaimana harapan dan doa kita selama ini, maka sesungguhnya nanti ketika kita berada di depan pintu surga, ada 3 panggilan yang paling manis yang akan kita dengarkan, dan semoga kita termasuk salah satu yang mendengarnya. Apa 3 panggilan itu yang nanti akan menjadi sebuah perkara yang menyenangkan kita, dan itu merupakan bentuk hiburan sebelum seseorang melangkahkan kakinya ke dalam surga. Yang pertama, panggilan yang paling indah adalah ketika kita nanti mendapatkan panggilan dari para malaikat, ketika malaikat sebagai panitia yang menerima manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam surga, malaikat itu membentuk dan membuat opening ceremony dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran kalian ketika kalian hidup di dunia. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup ini lembaran demi lembarannya kita lewati dengan sebuah pelajaran yang bernama kesabaran. Ujiannya Allah berikan kepada kita supaya kita merasakan nikmatnya istirahat ketika kita nanti balik pulang ke dalam surga. Makanya maaf ya, kalau hidup kita penuh ujian tidak sebagaimana orang yang tidak beriman, kalau hidup kita penuh ujian tidak sebagaimana orang munafik, ujian itu supaya memaniskan balasan manis pada kehidupan kelak kita di akhirat. Justru kalau hidup kita nikmat terus dan jarang diuji, malah yang paling kita khawatirkan kita akan membenci kematian dan membenci kehidupan akhirat. Makanya ucapan yang paling manis, Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat tidak mengatakan Salamun alaikum bima syakartum, tapi malaikat di dalam surat Ar-Ra'd mengatakan Salamun alaikum bima sabartum. Sabar nutup aurat, sabar nuntut ilmu, sabar murajaah, sabar berdakwah, sabar untuk dihina, sabar untuk dibully, semuanya itu menciptakan kepada kita sebuah ruang ujian, di mana jawaban dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, jawabannya cuma satu. Seberapa besar kesabaran yang kita bisa berikan kepada jalan kita menuju kepada Allah. Yang kedua,
Ucapan yang paling indah ketika nanti orang itu akan memasuki surga, nanti kita akan dengarkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ketika Allah akan mengatakan dan mengkondisikan setiap manusia yang sudah melewati sirat, maka Allah nanti akan berkata kepada setiap orang-orang yang akan memasuki surga dengan perkataan yang paling indah. Perkataannya itu apa? Udkhulul jannah antum wa aba'ukum wa abna'ukum. Yang kedua, perkataan yang paling indah yang pastinya menjadi harapan kita untuk mendengarkan perkataan itu pada opening ceremony ketika memasuki surga. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada satu waktu nanti ketika manusia sudah di depan pintu surga, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang sudah di depan pintu surga, masuklah ke surga bersama dengan orang tuamu dan bersama dengan anak keturunanmu. Makanya ibu-ibu, ada salah satu part yang paling menggetarkan hati kita. Anak kita, itu salah satu fungsinya adalah bagaimana anak kita itu kalau kita solihkan anak kita itu nanti bisa memberi syafaat kepada ibunya dan kepada bapaknya. Selama kita mampu mensolihkan anak kita dengan apa yang Allah cintai. Makanya maaf, jangan mendidik anak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Bukan itu tujuan Allah menitipkan anak kepada rahim kita. Tapi tujuan Allah memberikan anak kepada kita supaya kita bisa mensolihkan, dia mengerti tentang Allah, dia paham tentang Rasulullah, dia mengerti bagaimana menjadi anak yang berbakti, dia mengerti pula bagaimana menjadi seorang suami, dan dia mengerti pula bagaimana dia menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu. Itulah 4 kurikulum yang terus kita berikan sama anak, karena sesungguhnya salah satu kenikmatan ketika nanti memasuki surga, yaitu adalah ketika Allah berfirman, masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu dan anak-anakmu. Ibu, mungkin di antara sebagian ibu-ibu sudah pernah mengetahui, ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim yang sangat indah sekali. Dan ini salah satu alasan saya ingin punya banyak anak. Makanya alhamdulillah istri saya hamil lagi yang ke-9. Biasa aja. Semoga istri saya sehat. Sudah kita tinggalkan istri saya. Sudah Bu, saya lanjutin nggak ini kajian? 9 Ibu, dari satu istri, nggak usah nanya istrinya berapa. Kenapa diaminkan tadi? Maka ada satu hadis, ketika hadis itu ada seorang bapak dan ibu bersama anaknya ketika mereka dihisab. Ketika mereka dihisab, maka sesungguhnya mereka pada saat itu anaknya lebih solih daripada bapak ibunya. Anak-anaknya langsung melewati hisab, melewati mizan, melewati pembagian kitab, melewati sirat. Sampai anaknya itu sudah berkumpul di tempat yang bernama Qantoroh. Sebuah tempat di depan pintu surga ketika mereka tinggal mengayunkan langkahnya untuk memasuki surga yang pintunya ada 8. Tapi ternyata anak-anak itu Bu, anak-anak itu ternyata ketika mereka sudah di depan pintu surga, maka anak-anak itu Allah firmankan kepadanya, udkhulul jannah, masuklah nak kamu ke dalam surga. Tapi anak-anak itu lalu berkata di dalam satu hadis Nabi fima makna, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga ya Allah, karena kami belum menjumpai bapak dan ibu kami. Dan bapak ibunya tertinggal di belakang di catatan dan loket hisab ketika dosanya harus diperiksa satu persatu. Allah mengulang kembali, udkhulul jannah, masuklah nak kamu ke dalam surga. Sudah selesai hisabmu, sudah selesai mizanmu, dan kamu berhak mendapatkan rahmatku untuk memasuki surga. Kembali anak-anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga sebelum kami melihat bapak dan ibu kami. Ibu merenungkan ya. Anak kalau solih Bu, sudah di depan pintu surga pun yang difikirkan ibunya dan yang difikirkan bapaknya. Ini anak kalau solih. Jangan sia-siakan anak kita dengan pendidikan yang justru semakin menjauhkan mereka dari kesolihan. Jangan.
sebelum nanti kita menyesal terhadap perencanaan yang salah kepada anak kita. Allah lalu menyampaikan yang ketiga, mali arohum, kenapa orang tuamu di belakang? Karena pemeriksaan hisabnya panjang, dosanya banyak. Tapi anak itu tetap bertahan di depan pintu surga. Dan Allah lalu akhirnya dengan belas kasihan Allah dan rahmatnya yang tidak terhingga, Allah lalu memberikan izin kepada anak itu untuk memberi syafaat. Maaf ya Bu, syafaat itu tidak boleh kecuali dengan izinnya Allah, sebagaimana di dalam ayat kursi yang kita baca, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Allah mengatakan, aku berikan izin kamu memberi syafaat. Kepada siapa kamu akan memberikan syafaat nak? Syafaat itu Ibu secara sederhana, dan sudah sering saya ulang-ulang, syafaat itu secara bahasa lawan dari ganjil, yang artinya genap. Artinya kalau amal Ibu sedikit, fungsinya syafaat memperbanyak. Kalau amal Ibu sedikit, kalau amal Ibu tipis, fungsinya syafaat menebalkan. Kalau amal Ibu kurang, fungsinya syafaat menambahi supaya Ibu dapat surga dan rahmatnya Allah. Itu fungsinya syafaat. Lalu anak-anak itu di depan pintu surga, lalu anak-anak itu dikatakan kepadanya, aku berikan izin untuk memberi syafaat. Kepada siapa kamu memberikan syafaat? Dan anak-anak itu tidak ada yang mereka ingat kecuali satu, ibunya dan bapaknya. Aku kasih kepada orang tuaku yang masih di pemeriksaan hisab ya Allah, supaya mereka diringankan dari hisab, ditebalkan catatan bukunya, dibagikan bukunya melalui tangan kanan, dan dijaga ketika melewati sirat. Allah izinkan orang tuanya diringankan di dalam hisab, ditebalkan catatan amalnya karena syafaat dari anak mereka, dibagikan kitab melalui tangan kanan, dan akhirnya dilindungi ketika melewati sirat. Dan orang tuanya akhirnya kumpul dengan anak-anaknya di depan pintu surga. Dan Ibu tahu, ketika mereka sudah ketemu dengan bapak ibunya, mereka sumringah, mereka senang. Di saat itulah Allah lalu berfirman yang keempat kalinya, udkhulul jannah antum wa abaukum. Sekarang masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tuamu yang kalian tadi nantikan dan kalian harapkan. Akhirnya anak-anak itu masuk surga Bu, bergandengan dengan anak-anak mereka, bergandengan dengan orang tua mereka, mereka bergandengan tangan memasuki surga. Dan itulah hal yang paling nikmat kalau kita nanti menjadi penghuni surga. Makanya maaf, nikmatnya surga salah satunya apa? Reuni akbar, ketika kita berjumpa kembali dengan keluarga kita tercinta, ketika nanti berkumpul kembali di tempat yang jauh lebih indah daripada tempat di dunia. Karena sebenarnya kita paham, bagi orang yang beriman, alam barzah itu adalah tempat kita reuni kecil pada kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat itu adalah reuni akbar ketika nanti kita berjumpa dengan keluarga kita yang tercinta, dan itu Allah maksudkan di dalam surat At-Tur ayat 21. Itulah yang menjadikan kita faham, masuklah ke surga bersama orang tuamu. Ibu, kalau ibu tidak pernah mengajarkan huruf, tidak pernah mengajarkan doa, tidak pernah mengajarkan sunnah, tidak pernah mengajarkan tauhid, tidak pernah mengajarkan pandangan hidup sama anak kita akan direnggut oleh pendidikan-pendidikan yang tidak ada tujuannya menuju ke akhirat. Jangan didik anakmu hanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Nanti kamu akan dilupakan olehnya ketika dia menghadapi beratnya hari akhir dan hari hisab, karena dia tidak selamat pada kehidupan hari akhiratnya. Orang tua yang duduk di taman ilmu tidak boleh sama dengan orang tua yang tidak pernah duduk di taman ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa hal yang paling indah ketika nanti kita sudah di depan pintu surga? Mari kita buka surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Ibu yang ada mic-nya, tolong dibaca. Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Sudah ketemu?
71. 70. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Ya. Hal terindah dari opening seremonial yang Allah akan berikan kepada para penghuni surga yang ketiga apa? Satu, bagaimana mereka mendengar kalimat kesabaran sudah. Yang kedua, diperintahkan masuk surga bersama orang tua dan anak sudah. Yang ketiga, ucapan yang paling indah ketika nanti kita berada di depan gerbangnya surga itu adalah ketika para malaikat menyambut ibu dan bapak bersama sang suami tercinta. Lalu para malaikatnya itu mengatakan kepada setiap orang nanti ketika akan memasuki surga, ketika malaikat mengatakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun, masuklah ke surga bersama dengan pasanganmu menuju kepada surga dalam kondisi hati kalian sangat digembirakan oleh Allah ketika kalian memasuki surga. Kenapa ada kata tukhbarun, Bu? Kenapa ada kata digembirakan? Karena pertemuan kita bersama pasangan kita di dunia terkadang menyeratkan ada pertengkaran dan pertikaian yang pernah kita lewati dalam puluhan purnama ketika kita bersamanya. Tapi nanti ketika kita sudah di surga tidak ada sama sekali pertikaian walaupun seujung kuku. Makanya setiap para penduduk surga ketika nanti akan memasuki surga bersama dengan pasangannya, malaikat itu bukan hanya mengatakan udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Enggak. Tapi diberikan sebuah kondisi untuk menerangkan bagaimana pasangan ketika memasuki surga. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama dengan pasangan kalian dalam kondisi hati kalian itu digembirakan. Dan itu merupakan salah satu hal terindah ketika kita memaknai pernikahan kita bersama pasangan kita. Bukan hanya sehidup semati, tapi dari surat Az-Zukhruf 70 akhirnya kita paham kita adalah sehidup sesurga. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya ketika manusia itu nanti di surga, apa sih yang dilakukan pasangan suami istri? Pasangan suami istri itu nanti ketika di surga itu ya obrolan terus. Selain dari perkara-perkara ketika mereka diberikan kenikmatan untuk bercampur. Tapi kenikmatan bercampur tidak akan mengalahkan kenikmatan ketika pasangan itu akan diberikan waktu untuk berbicara, ngobrol tanpa ada jeda di antara keduanya dan tanpa ada bosan di antara keduanya. Mari kita buka surat At-Tur ayat yang ke-25. Ya. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Tuh. Sebenarnya bukan saling bertegur sapa. Itu terjemahnya agak kurang tepat. Tapi yang benar adalah wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Nanti keluarga akan bertemu dengan keluarganya, suami akan berjumpa dengan istrinya, istrinya berjumpa dengan suaminya. Dalam kondisi mereka itu berbicara terus-menerus. Makanya di dalam ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yang artinya present tense, yang artinya pembicaraan itu terus-menerus nanti ketika di surga tanpa ada jeda. Ketika itu merupakan bagian kenikmatan seseorang sudah diberikan surga bersama dengan pasangannya. Bisa jadi obrolannya, ini bisa jadi obrolannya apa? Sang suami berkata, kenapa kamu masuk surga wahai istriku tercinta? Ya, karena aku taat kepada dirimu wahai Abi. Dan kamu tahu nggak, tadi 8 pintu surga itu manggil-manggil namaku. Nanti istrinya tanya, kamu kok masuk surga? Kenapa wahai suamiku? Ya karena aku sabar menghadapi dirimu. Nggak bercanda. Maka sesungguhnya disitulah kita akhirnya menjumpai dan kita mendapatkan di dalam perjalanan kita dari 3 opening ceremony yang diceritakan di dalam Al-Quran, maka di antara yang kita soroti adalah yang ketiga, yaitu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita, yaitu adalah bagaimana kita
Bisa termasuk di antara pasangan yang dikumpulkan kembali pada kehidupan kelak kita ketika nanti di surga bersama dengan pasangan kita. Dan itu merupakan sebuah goals dalam kehidupan kita. Cuma ketika para ulama menyampaikan tentang surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70, para ulama juga memberikan kepada kita catatan yang harus menjadi perhatian buat saya secara khusus dan buat ibu-ibu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pasangan yang digembirakan dalam kehidupan kelak kita di surga? Ketika Allah memperkenankan kita bersama dengan pasangan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka para ulama ketika kita membuka di dalam penjelasan, di dalam penjabaran, dan setiap narasi keilmuan yang disampaikan oleh mereka, para ulama itu mengatakan kepada kita, tidak ada spirit, tidak ada perkara paling besar yang memanai dalam kehidupan kita berkeluarga, kecuali nomor satunya adalah sabar. Itulah yang akhirnya menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya sabar itu merupakan salah satu di antara rentetan dan deretan amal-amal yang besar. Dan kita harus paham di antara deretan amal yang paling puncak di antara apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu bersabar. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Dan sabar itu ternyata kalau kita bedah dengan ilmu, sabar itu bukan hanya menghadapi takdir. Tapi kalau kita bedah dengan ilmu, ternyata kita menjumpai dan kita mendapati sabar itu terbagi menjadi 3. Nomor 1 merupakan sabar yang paling utama, nomor 3 merupakan sabar yang paling rendah nilai pahalanya. Apa sabar nomor 1? Yaitu sabar ketika kita melakukan ketaatan. Maka itu termasuk salah satu deretan puncak kesabaran yang bernilai dengan besarnya pahala dan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu berkumpul kepada mereka yang bersabar di dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar menahan diri dari setiap dosa dan larangan. Maka ini pun nilainya besar dan rahmatnya Allah berkumpul pada sabar yang kedua. Tapi ada sabar yang ketiga di mana pahalanya tidak sebesar pahala sabar 1 dan 2. Sabar ketika kita menghadapi cobaan dan menghadapi takdir buruk yang menimpa pada kehidupan kita. Maka sabar yang ketiga tidak sebesar keutamaan pahala dan rahmat pada sabar yang pertama dan kedua. Kenapa sabar yang pertama itu lebih besar rahmatnya Allah dibandingkan sabar yang ketiga? Karena kalau kita bersabar menghadapi cobaan, menghadapi musibah, menghadapi takdir yang buruk, itu sifatnya ijbari. Tapi kalau kita sabar pada ketaatan yang kita lakukan, itu sifatnya adalah sabar ikhtiari. Apa itu bedanya ijbari dengan ikhtiari? Sabar ijbari itu, Ibu, yaitu adalah sabar yang kondisinya terpaksa, di mana kita tidak memiliki banyak pilihan dan pilihan kita cuma 2. Kamu sabar, musibah itu tetap datang. Kamu tidak sabar, musibah itu pun juga tidak hilang. Dan orang mukmin memilih sabar, walaupun tahu sabarnya itu tidak menghilangkan cobaan. Ibu, tiba-tiba ditelepon jam 11 malam. Kita ngangkat telepon. Suara serak di ujung telepon di kota yang pernah melahirkan kita. Ada apa, Mbak? Ya, Dik, Ibu baru aja meninggal dunia. Itu kan kayak dunia runtuh untuk kita. Tapi pada saat itu kita tidak punya pilihan. Kamu marah-marah, ibumu telah wafat dan tidak akan kembali hidup. Kamu sabar, maka ibumu pun wafat. Tetapi Allah memberikan ketenangan. Karena sifatnya seakan-akan dipaksa, ijbari itu namanya, sehingga akhirnya pahalanya tetap besar, tapi tidak sebesar pahala sabar yang pertama. Tapi kalau pahala sabar kita dalam ketaatan, itu pahalanya besar, karena kita punya banyak pilihan yang lain. Dan kita menutup semua pilihan dan hanya membuka satu pintu kesabaran kita karena Allah. Itulah yang menjadikan sabar dalam ketaatan itu bernilai besar. Dan sabar ketaatan itu, Ibu, maka di antara puncak-puncak sabar ketaatan itu kepada siapa? Pada perkara apa?
termasuk di antara sabar pada puncak ketaatan yang bernilai pahala yang besar, berkumpulnya rahmat supaya kita bisa mendapatkan rahmat untuk memudahkan kita menuju kepada ridho dan surganya Allah. Maka di antara deretan kesabaran yang berada pada ketaatan yang berada pada puncaknya dan pucuk-pucuknya sabar ketaatan yang bernilai rahmatnya Allah yang begitu besar, yaitu adalah sabarnya kita ketika Allah menakdirkan kita untuk menikah dan berjumpa dengan pasangan yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Makanya maaf, tidak ada pemenang dalam pernikahan kecuali mereka yang bersabar. Ibu tahu nggak? Insya Allah tidak tahu, kan saya belum beritahu. Sabar kita dalam keluarga itu 2 kali sabar. Karena sesungguhnya ketika suami menghadapi istrinya itu 2 kali sabar dibandingkan sabarnya dia dengan teman profesi kantornya dan teman permainannya. Tapi sabarnya ibu kepada sang suami itu juga 2 kali sabar dibandingkan sabarnya ibu sama teman arisan ibu, ataupun sabarnya ibu sama teman-teman tetangga ibu dari orang tua murid di sekolah yang sama. Kenapa kita harus mengetahui ini? Saya akan bedah dulu dari versi laki-lakinya, Bu. Nanti saya akan bedah dari versi perempuannya. Kenapa laki-laki itu harus memiliki 2 kali sabar? Penyaringannya 2 kali. Kalau sudah menghadapi istrinya ketika dia di dalam berumah tangga. Tapi sebelum saya sampaikan tentang ini, kita harus paham perkataan bagus dari seorang ulama. Jangan pernah merasa paling berkorban di dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya setan selalu menjadi penumpang gelap ketika seseorang di antara pasangan suami istri merasa paling berkorban di antara kehidupan kebersamaan mereka. Ibu, di balik istri yang bersabar, ada suami yang juga bersabar. Di balik istri yang meneteskan air mata di rumah, ada seorang suami yang juga meneteskan air mata di mobilnya. Suami istri itu terkadang menjalani versi terbaiknya dalam kehidupan sabar hanya dalam versi yang berbeda di antara suami dan istri, tapi mereka telah memberikan versi terbaiknya. Makanya ada perkataan bagus dari saya lupa siapa. Ada perkataan bagus dari seorang ulama. Jangan pernah merasa paling berkorban, karena sesungguhnya pengorbanan kita tidak perlu kita deklarasikan setiap waktu kepada pasangan kita. Karena sesungguhnya orang yang terlalu menarasikan bahwasanya dirinya paling berkorban di depan pasangannya, dia lupa Allah yang melihatnya secara detail dan bukan manusia yang bisa mencatatnya secara detail. Sehingga mari kita hindari salah satu di antara perkara yang sering membuat setan itu menari-nari di atas kesimpulan berpikir semacam itu. Apa kesimpulan yang membuat setan menari-nari di atas pikiran itu? Setan akan selalu membuat saya dan ibu merasa paling berkorban di dalam rumah tangga. Sehingga kita sudah tidak lagi memaklumi kesabaran karena kita merasa sudah paling berkorban. Jangan itu terjadi di antara kita dan pasangan kita. Kita mulai dulu. Kenapa laki-laki itu 2 kali sabar ketika dia menghadapi istrinya? Kenapa energi terbesar dalam kehidupan kita adalah kesabaran? Dan kesabaran yang kita berikan kepada pasangan itu 2 kali saringan. Yang pertama, kenapa laki-laki itu memiliki 2 kesabaran dan wajib memiliki 2 kesabaran itu bersama dengan pasangan hidupnya? Yang pertama, karena sesungguhnya laki-laki itu yang memberikan kepada wanita sandang, papan, dan pangan. Dia memberikan kepada semuanya yang dibutuhkan oleh istrinya. Tapi terkadang seorang laki-laki mendapatkan bengkoknya seorang wanita dalam kehidupan kebersamaan, dan salah satu bengkoknya seorang wanita selalu cepat lupa dengan kebaikan seorang suami, kata Imam Ibnu Katsir. Makanya perempuan itu, kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa saya, tetapi berpijak dari perkataan Imam Ibnu Katsir, terkadang perempuan itu merupakan makhluk yang paling amnesia mengingat kebaikan suami, tetap belum selesai. Paling amnesia terhadap kebaikan suami, tetapi akuntan handal kalau mengingat kesalahan suami.
Yang mengatakan bukan saya, Bu. Tapi yang mengatakan adalah Imam Ibnu Katsir. Makanya akhirnya seorang laki-laki ketika menghadapi istrinya 2 kali sabar. Sabar yang pertama, bagaimana dia memberikan sandang, memberikan papan, memberikan pangan kepada sang istri, tetapi istrinya akan memiliki fitrah yang melekat pada dirinya. Kalau bukan karena rahmat, fitrah itu terkadang sangat bengkok yang bisa menjadikan rusaknya karunia keluarga yang Allah berikan. Apa itu? Lupa kebaikan apa yang pernah diberikan oleh suami, walaupun suaminya memang tidak makhluk yang sempurna. Mari kita lihat, ada dalilnya enggak Ustadz? Ada. Mau saya sebutkan hadisnya? Oke, saya sebutkan hadisnya. Maka Nabi mengatakan bahwasanya ra'aitun nara wa ra'aitu ahliha an-nisa. Aku melihat neraka. Ini hadisnya sangat terkenal sekali. Aku melihat kepada neraka dan aku sesungguhnya menjumpai dan melihat kebanyakan penduduk neraka perempuan. Seketika para sahabat wanita kaget. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Artinya mereka sholat, mereka berhijab dan lain sebagainya. Tapi Nabi langsung menanggapi yakfurna bil ashir. Tapi karena mereka itu kufur kepada suami mereka, dan bentuk kufurnya kepada suami itu bagaimana? Kalau suaminya telah berbuat baik, lalu suaminya terpleset pada satu dosa, maka begitu cepatnya seorang wanita secara prematur tanpa mempertimbangkan apa yang dia ucapkan, maka dia berkata, Mali ra'aitu minka khairun qattun. Kenapa ya kamu jadi suami itu nggak ada baiknya sama sekali? Ibu, laki-laki diuji pada matanya, perempuan diuji pada lesannya. Makanya kalau wanita dan laki-laki menangis kan beda kan cara menutupnya. Laki-laki kalau nangis yang ditutupi apa? Matanya. Perempuan kalau nangis yang ditutupi apa? Mulut. Ada nggak wanita yang nangis? Nggak ada. Sehingga di situ kita mendapati dan kita menjumpai kesabaran seorang laki-laki sebagai seorang suami kepada istrinya 2 kali penyaringan sabar. Karena yang pertama, dia memberikan kepadanya nafkah dan dia yang pula menghadapi bengkoknya seorang istri. Maaf ya Bu, saya ini kan dari laki-laki dulu, sabar. Yang perempuan sabar, bentar lagi juga saya sampaikan. Saya sampaikan dari versi laki-laki. Ibu pernah tahu ada tukang gojek yang pernah kita pesan ketika kita lagi ada syuting di kantor kita, datangnya jam 12 atau setengah 1. Saya pada saat itu qadarullah selesai ke bawah. Saya nerima itu. Saya tanya, Pak, jam setengah 1 malam Pak, belum pulang. Walaupun saya juga belum pulang. Tapi saya melihat itu dalam kondisi rintik-rintik hujan. Belum Pak. Kenapa belum pulang Pak? Istirahat Pak. Iya, belum dapat Pak. Saya harus dapat minimal 100.000 supaya cukup keluarga saya. Nah, sampai kapan? Ya, setengah jam lagi deh Pak. Moga-moga ada yang pesan lagi. Masya Allah, saya pengen peluk gitu Bapak itu. Hujan-hujan Bu. Punya anak Pak? Punya 3 orang Pak. Setelah nyerahin, beliau pamit. Saya ngeliat itu motornya menghilang di antara rintik-rintik hujan. Jam 12 malam. Itu laki-laki Ibu. Ibu pernah? Saya pernah kajian di Jakarta Pusat. Ngajar di satu kantor di lantai 25. Pas ketika lagi di kantornya menunggu zuhur, ada orang lagi bersihin kaca. Saya enggak ngobrol sama beliau. Tapi saya ngelihat gitu. Ini risikonya bukan risiko kepleset. Risikonya pecah kepalanya kalau terpleset dan ketika salah memasang tali. Saya tidak mengatakan semua laki-laki itu buruk, tapi saya juga tidak mengatakan semua laki-laki itu baik. Tapi saya menyampaikan bahwasanya masih banyak laki-laki yang terkadang mereka itu berusaha memberikan apa yang mereka bisa berikan. Walaupun terkadang tentunya banyak kekurangan yang melekat pada diri mereka sebagaimana kita pun sebagai perempuan melekat kekurangan pada diri kita. Bu, saya pernah ada seorang laki-laki konsultasi ke tempat saya. Lalu dia ngomong stres di tempat pekerjaannya. Saya bilang sama beliau, resign dong Pak, supaya Bapak itu hatinya tenang dan Bapak tidak frustasi dan depresi setiap waktu. Apa perkataan beliau Bu?
Dia mengatakan, kalau saya resign Ustadz, yang terbayang adalah wajah istri saya. Benar Bu, bukan istri saya, bukan istrinya galak, enggak. Saya enggak bisa untuk bisa memikirkan apa yang nanti saya berikan kepada istri saya ketika saya resign. Biarlah saya yang menjadi korban, selama keluarga saya bisa tersenyum. Kita menjumpai bahwasanya semoga kita tidak mengikuti standar TikTok. Bahwasanya ketika laki-laki perempuan begini, laki-laki begini. Jangan Bu, standar TikTok itu merusak. Makanya saya bisa memaklumi kalau ada seorang psikolog, 2 hari yang lalu saya syuting sama seorang psikolog di acara Purify Your Soul. Itu ada psikolog yang ngomong kepada saya, Ustadz tahu nggak di Cina sekarang tidak boleh semua orang membuat konten, kecuali yang punya S1 ataupun S2 dan berdasarkan kontennya berdasarkan penelitian. Kenapa ini menjadi penting? Hari ini konten kreator itu terkadang ketika membuat satu konten Bu, tidak ada basisnya. Jurnal nggak ada, penelitian nggak ada, dalil nggak ada. Dan terkadang mereka membuat konten hanya bermaksud untuk menambah engagement supaya adsense-nya semakin tinggi. Dan terkadang saya dan ibu menjadi korbannya. Suami kita pendiam, baik-baik saja selama ini. Tapi gara-gara melihat konten TikTok, hati-hati kalau suamimu pendiam. Ada 5 kemungkinan. Nomor 5 membuatmu terkejut. Akhirnya kita menjadi gelisah. Hati-hati sama konten. Makanya yang pertama, kita mendapati bahwasanya sabarnya seorang suami kepada istri 2 kali sabar. Karena sesungguhnya dia akan menghadapi kekurangan ketika istrinya cepat melupakan fitrah itu. Makanya maaf, kami laki-laki dikasih nasihat oleh Allah. Dikasih nasihat oleh para ulama. Jangan pernah mengingat omongannya wanita ketika sedang marah. Karena itu justru akan melukai hati dan menabur garam di atas luka. Makanya saya jadi ingat perkataan Imam Al-Ghazali. Perkataan Imam Al-Ghazali itu bagus banget. Inna min awliyaillah yasbira ala ibtilai lisani zawjih. Salah satu tanda walinya Allah itu apa? Salah satu tanda walinya Allah adalah ketika seorang laki-laki selalu sabar menghadapi cobaan pada lisan istrinya dan tidak membalasnya. Maka lihat ibu, suaminya ibu, wali atau enggak? Kalau wali, cucup tangannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa laki-laki itu harus memberikan 2 kali penyaringan sabar kepada seorang wanita? Yang kedua, sesungguhnya seorang laki-laki memberikan 2 kali sabarnya. Yang kedua karena apa? Karena seorang laki-laki yang akan bertanggung hisab kepada kehidupan istrinya, tapi belum tentu dia mendapatkan ketaatan yang terus diberikan istri kepada dirinya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hisabnya ibu sebelum ibu ditanya? Suami dulu, Bu. Analoginya gampang. Ada banyak ustadz yang ngomong, tidak ada itu istri yang akan kemudian dihisab dulu oleh suami, semuanya nanti dihisab. Enggak. Karena ibu ketika dinikahi, orang yang menghalalkan ibu itu telah mengambil janji kepada Allah untuk bertanggung jawab. Menteri Ekonomi kalau sidak, Menteri Ekonomi kita siapa? Mas pura enggak tahu. Menteri Ekonomi kita kalau sidak, apakah nanya kepada anggotanya atau menanya kepada kepala departemennya? Kepala departemen. Dia ingin tahu biaya cukai ini benar atau enggak benar. Kira-kira nanya enggak kepada office boy atau nanya kepada kepala biaya cukai? Kepala biaya cukai, itu analogi gampangnya. Ibu tetap akan dihisab. Tapi ketika ibu akan dihisab dulu suaminya. Hari Kamis, ini tanggal berapa ibu? Tanggal 6. Hari Kamis tanggal 6 November, istrimu makan bubur ayam 3 piring. Misal 3 mangkok. Itu yang nanti ditanya pertama kali oleh Allah adalah suaminya. Itu 3 mangkok yang dimakan oleh istrimu hari ini, plus sate jeruannya 3, sate telur puyuhnya 4. Itu hartamu halal atau enggak halal?
maka sesungguhnya yang ditanya pertama kali suami. Baru setelah pertanyaan tentang sandangnya ibu, papannya ibu, pangannya ibu, semuanya dijawab oleh suami, baru ibu nanti ditanya tentang sholat, baru ibu ditanya tentang menjadi ibu, tentang menjadi istri, semuanya nanti ditanya. Tapi suaminya ditanya dulu. Tapi suami ketika nanti bertanggung jawab pertama kali atas hisab pada kehidupan istrinya, tapi belum tentu ketika pada kehidupan dunia dia mendapatkan kepatuhan dari istrinya. Makanya wanita itu diuji pada perkara yang paling berat. Dan yang paling berat menyenangkan hati suaminya karena Allah. Sama ibu. Ibu sebagai istri ketika sabar kepada suami, ibu 2 kali sabar. Gimana seorang istri 2 kali sabar menghadapi suaminya? Ibu setelah menikah, ibu akan berpindah kepada seorang laki-laki yang bisa jadi cintanya laki-laki itu kepada ibu lebih rendah daripada cintanya bapaknya ibu kepada ibu sebelum menikah. Berapa banyak seorang wanita berpindah dari tangan bapaknya kepada tangan seorang laki-laki. Dan dia dipukuli oleh suaminya. Dia dipukul, dia ditampar, dia ditendang, dia dibentak. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh bapaknya. Dan kita kalau sebagai orang tua kita tahu artinya mencintai anak itu kayak apa. Terutama anak laki-laki. Tanya sama bapak-bapak itu kalau sama anak perempuan itu cintanya besar. Apa yang paling mendebarkan dan paling menakutkan ketika seorang bapak-bapak itu akan menikah? Hampir semua khutbah nikah yang pernah saya datangi ketika saya tanya sama bapak-bapaknya, Pak gimana Pak perasaannya menikahkan putrinya? Perasaannya berkecamuk dan bercampur aduk Ustadz. Kenapa semacam itu? Karena dia akan memindahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki yang dia pun tidak bisa menjamin apakah laki-laki itu bisa mencintai minimal sama dengan cintanya dia kepada putrinya, atau bisa jadi lebih baik, atau bisa jadi lebih buruk. Makanya sabarnya perempuan kepada laki-laki itu 2 kali sabar dan 2 kali saringan, karena dia pindah dari pihak ibu dan bapaknya menuju kepada pihak suaminya. Ada seorang perempuan Bu memiliki handphone 2, yang satu berdering di situ dengan nama Papa Sayang. Yang satunya berdering dengan kata hobi cintaku. Ya, yang menyimpan nama itu pasti ketawa. Hobi cintaku. Ketika berdering berbarengan, secara hukum fikih, mana yang harus didahulukan? Hobi cintaku. Ya Bang, ada apa Bang? Dan dia tidak boleh mengangkat telepon bapaknya sebelum dia mengangkat tangan, sebelum dia mengangkat suaminya. Makanya Masya Allah ya, perempuan ketika mereka menikah bukan hanya pindah perwaliannya dari seorang bapak menuju kepada seorang suami. Bahkan ketika ibu sudah menikah, ibu menjadi tawanan bagi suaminya tanpa ibu sadari. Itu kata Imam Ahmad. Oh masa Ustadz? Iya. Mana tawanan Ustadz? Loh ibu apa nggak sadar tawanan? Walaupun sekarang juga suami banyak yang jadi tawanan ya istrinya ya. Tapi secara hukum fikih, istri itu tawanan suami kata Imam Ahmad. Ibu kemana-mana minta izin. Ibu ketika keluar lama sedikit ditanya. Ibu kalau keluar lama yang dicari sama anak-anak ibu atau suami ibu? Ibu. Anak-anak saya itu kalau saya pergi seharian itu ya biasa ketemu Abi pulang biasa. Coba istri saya pergi 3 jam aja, Masya Allah. Pulang itu udah disambut kayak ratu yang pulang dari pengasingan. Makanya kalau ada barang hilang yang ditelepon bapaknya atau ibunya? Ibunya. Kenapa yang ditelepon bukan bapaknya? Karena barang bapaknya banyak yang hilang. Makanya sesungguhnya seorang wanita itu sabarnya dia kepada suaminya itu 2 kali sabar. Karena dia berpindah dari seorang laki-laki yang tentu kadar cintanya bisa jadi lebih rendah daripada kadar cinta bapaknya. Yang kedua, kenapa seorang wanita itu harus bersabar? Karena dia harus memberikan ketaatan kepada seorang laki-laki yang dia tahu detail aib dan kekurangan yang ada pada istrinya. Tapi dia harus taat karena Allah. Itu yang paling berat. Siapa yang paling tahu tentang aibnya seorang laki-laki di dalam rumah? Istrinya. Dia yang paling tahu aibnya.
Orang lain bisa jadi tidak mengetahui aib itu, tapi istri kita adalah orang yang paling tahu tentang aib kita. Dan kita tetap harus membukakan pintu sama orang yang kita mengerti aibnya dari ujung kepala sampai ujung jempolnya. Bukankah itu berat? Yo berat. Kenapa itu berat? Karena perempuan itu pakai perasaan. Jadi sama-sama dua-dua. Laki-laki juga 2 kali sabarnya, perempuan juga 2 kali sabarnya. Sehingga tidak boleh ada yang saling mengklaim bahwasanya dirinya paling bersabar. Saya paling sabar, tidak bisa. Semuanya menjadi versi terbaik dalam versi terbaiknya masing-masing walaupun berbeda. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau akhirnya kita paham, keinginan kita adalah berjumpa dengan pasangan kita kelak nanti supaya kita menjadi pasangan sehidup, sehati, dan sesurga pada kehidupan kelak kita di akhirat. Karena salah satu keindahan surga itu bersama pasangan. Makanya maaf ibu, sampai di surga pun nanti tidak ada orang yang sendirian kecuali dinikahkan. Saking indahnya kehidupan keluarga ketika nanti di surga. Makanya maaf, ngobrol itu merupakan salah satu kenikmatan di surga. Saya tuh bayangkan kalimat itu kadang-kadang akal saya belum menjangkau. Nikmatnya suami istri nanti di surga itu ngobrol terus. Saya tuh mikir dengan konteks kehidupan duniawi, apa nggak bosan ya gitu. Tapi ternyata tidak ada kebosanan dalam kehidupan di surga. Makanya Allah tadi menyampaikan di dalam surat Tur 25, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Makanya maaf, itu yang sering saya sampaikan berulang-ulang. Makanya di antara kenikmatan laki-laki kalau dia punya bidadari itu tidak senikmat dia bersama istrinya. Kenapa? Karena sama bidadari tidak bisa ngobrol. Ingat nggak dulu kita makan soto di BSD? Bidadarinya nanya, lah kapan saya makan soto? Tapi antara suami istri mereka saling ngobrol. Maka disitulah akhirnya kita memahami ada 5 perkara untuk melapisi keberkahan dalam kesabaran kita bersama dengan pasangan kita, yang terus kita berikan setiap waktu dan setiap saatnya supaya kita memiliki kesabaran di dalam memaknai kebersamaan kita bersama dengan pasangan kita terkasih. Bukan 5, 6. Apa 6 perkara yang kita coba praktekkan sama-sama ketika kita ingin menjadi versi terbaiknya diri kita, dan suami kita pun sudah menjadi versi terbaiknya mereka pada kehidupan ketika membersamai kita. Walaupun saya tidak mengatakan tidak semua laki-laki itu baik, tapi maaf, tidak semua laki-laki itu biadab. Sebagaimana tidak semua perempuan itu jahat, tapi tidak semua perempuan itu baik. Semua itu pasti membawa baik dan buruknya dalam proses kewajaran fitrah manusia. Orang yang tidak bisa menerima kekurangan, maka dia tidak pantas untuk menerima kelebihan dari orang yang sama. If you don't accept my worst, you don't deserve my best. Kalau kamu tidak siap menerima kekuranganku, ya kamu tidak boleh untuk menerima kelebihanku. Karena kelebihan dan kekurangan itu pada satu pribadi yang sama. 6 perkara yang sama-sama kita belajar nih. Saya juga belajar, kita semuanya belajar. Apa 6 perkara yang harus kita maksimalkan dalam kehidupan pernikahan kita? Maka 6 perkara itu yang pertama, melatih kesabaran kita adalah senantiasa yakin bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah yang menjadikan kita hanya mengharapkan Allah yang membalas dari setiap perjalanan ibadah kita ketika kita bersamanya. Paham Ibu? Tulis sesuai dengan bahasanya Ibu aja. Bahwasanya bukan dia yang membalasnya, tetapi Allah yang membalas setiap kebersamaan kita bersamanya. Terus tulis Bu di bawahnya, setelah itu nanti diletakkan pulpennya. Imam Al-Ghazali berkata, Imam Al-Ghazali berkata. Imam Al-Ghazali berkata. Sudah? Hai. Insyaallah.
Imam Al-Ghazali berkata, apa perkataan Imam Al-Ghazali? Namanya gelas. Tidak apa-apa Ibu, insya Allah. Ya. Mari kita akhiri kajian kita. Imam Al-Ghazali berkata, puncak tertinggi interaksi suami istri adalah ihsan. Puncak tertinggi interaksi suami istri adalah ihsan. Sudah diletakkan. Mari kita belajar bareng-bareng. Doakan kami juga bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama, untuk melatih kesabaran kita adalah bahwasanya kehidupan kita di dalam pernikahan kita harus paham, kita harus mengerti betul bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak boleh bagi kita melupakan ihsan, karena ketika kita menjadi pasangan yang melupakan ihsan, seketika kita akan menjadi interaksi transaksional. Ibu kalau lupa ihsan, bahwasanya Allah melihat ibu dari apa yang ibu lakukan ketika memberikan apa yang terbaik untuk keluarga, dan ibu melupakan ihsan, pasti yang terjadi adalah hubungan transaksional. Dan kita mengharapkan kalau kita berbuat baik, seketika pasangan kita harus berbuat baik. Semakin kita mengharapkan bahagia dengan satu syarat, dengan kehadiran orang lain supaya bisa membuat bahagia, semakin menyandarkan bahagia kita kepada orang, semakin sempit hati kita, kata Ali bin Abi Thalib. Ibu, kalau bahagianya ibu menunggu suaminya baik, ibu akan sempit dadanya. Kalau saya ingin tenang, dengan syarat istri saya harus patuh sama saya akan kecewa hampir tiap hari tanpa jeda dan tanpa absen. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang beriman adalah orang yang paham betul bahwasanya tidak ada yang melapangkan dan menyempitkan hatinya kecuali adalah Allah. Menyandarkan bahagianya kita sama makhluk, justru makhluk itu akan mengecewakan dan justru membuat ujian untuk kita. Ibu pernah nggak melihat kejadian ada seorang ibu anaknya 4? Misal anaknya 4. Ada nomor 2 yang paling dicintai oleh ibu itu, tapi justru nomor 2 yang paling mengecewakan ibu itu. Pernah ngelihat kayak gitu? Justru yang paling empati nomor 4, tapi nomor 4 jarang malah dikasih tangki kasih sayang. Tapi justru nomor 4 ini yang paling peduli sama ibunya. Kita itu terkadang akan diuji dengan manusia ketika manusia itu telah kita nobatkan untuk menjadi penentu kebahagiaan kita. Saya ulang kembali. Berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, kita akan diuji oleh Allah, oleh manusia yang telah kita nobatkan manusia itu penentu kebahagiaan kita. Manusia itu nggak bisa menentukan bahagianya kita, Bu. Guru mengharapkan muridnya baik terus-menerus, tidak bisa. Saya saksi gimana ketika kita mendapati dalam dunia dakwah saja, banyak murid itu yang bukan banyak lah, ada 1-2 murid itu yang terkadang sangat mengecewakan dan menganggap kita itu kayak hubungannya bukan hubungan guru dan murid. Tapi itulah yang Allah ingatkan lewat perkataan Ali bin Abi Thalib. Jangan menobatkan seseorang untuk menjadi standar penentuan kebahagiaan kita. Semakin ibu menstandarkan bahwasanya yang menentukan bahagianya ibu adalah suami dan ibu lupa ihsan, ibu akan kecewa dalam hitungan jam dan hitungan hari setiap waktu ketika bumi ini berputar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan kalimat yang sangat indah. Ini kalimat saya dapatkan ketika saya ngikutin daurah sekitar 2 minggu yang lalu, daurah Qawamah. Hubungan terindah suami istri adalah hubungan ihsan. Artinya, kalau ibu melakukan sesuatu, suaminya belum bisa membalas kebaikan dan pengorbanan ibu tahu, anta budallaha ka'annaka tarah fa'ilam tung anta budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Maka ibu harus ihsan. Ihsan itu apa? Kamu melihat
Apa yang kamu lakukan karena kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan pandanganmu untuk melihat Allah ketika melakukan kebaikan, kamu sadar kamu dilihat oleh Allah walaupun dia tidak notice apa yang kamu kerjakan. Bisa nggak seorang istri tidak memperhatikan kebaikan seorang suami? Lupa. Pasti. Bisa nggak seorang suami itu tidak tahu perjuangan seorang istri ketika di dalam rumah? Pasti, Bu. Karena bagaimanapun makhluk itu bukan makhluk yang bisa memberikan kepuasan. Makanya yang kata-kata indah adalah ihsan. Ibu melakukan kebaikan selama 2 tahun terakhir ini, tapi ternyata suaminya belum kunjung berubah menjadi baik. Tepuk dadanya dan berkata, saya ihsan. Dia tidak menotisku, dia tidak melihatku, tapi Allah yang melihat apa yang telah aku kerjakan. Makanya maaf ya Bu, kalau bertengkar, saya juga. Ini nasihat untuk bareng-bareng kita pelajari. Kalau kita bertengkar itu lumrah. Bertengkar itu fitrah. Yang tidak fitrah kalau kita sudah mengatakan sia-sia aku berbuat baik kepada dirimu. Ini perkataan paling buruk pada manusia ketika sudah menikah, ketika dia lupa perbuatan baiknya itu bukan untuk manusia, tapi harusnya untuk Allah. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti. Maka ihsan itu harus kita berikan terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap waktu ihsan itu harus ada setiap saatnya. Seorang suami yang ihsan, maka dia tidak akan menuntut terus-menerus istrinya untuk terus melakukan kewajiban. Seorang istri yang ihsan, dia tidak akan menuntut suaminya untuk sempurna dalam 24 jam dalam 1 hari. Karena kita sama-sama tahu, dia terkadang tidak notice bukan karena dia tidak sayang, tapi supaya mengajarkan kepada kita, jangan berharap sama saya, haraplah itu sama Allah. Bukan aku yang mengecewakanmu, tapi bisa jadi karena kamu berharap kesenanganmu dan kegembiraanmu itu ada pada diriku dan aku adalah tetap manusia biasa. Itulah kehidupan pernikahan. Yang pertama, harus ada ihsan. Makanya maaf ya, ada terkadang kita menjumpai perempuan yang ihsan 10 tahun. Barulah dia mendapatkan suaminya berbuat baik kepadanya setelah 10 tahun pernikahan. Ibu, saya pernah mendapatkan kisah nyata dan kita ngambil pelajaran yang baik. Ada seorang istri mendapatkan suaminya berperilaku buruk dalam 10 tahun. Dan ternyata diagnosanya itu kelihatannya ini adalah karena sihir semenjak lama. Tapi tidak disadari pasangan ini. 10 tahun istrinya bersabar. Dan baru berubah menjadi lebih baik ketika sudah melewati 10 tahun. Ihsan itu tidak ada yang sia-sia. Makanya ada sebuah kata yang harus kita afirmasi terus di dalam pikiran kita. Apa itu? Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah usang. Dan kebaikan itu tidak pernah expired. Saya baik Ustadz. Sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Sia-sia itu hanya dikenal sama mereka yang tidak yakin bahwasanya Allah itu maha pemberi balasan. Dia tidak notice, tidak apa-apa. Oh mungkin Allah yang akan notice apa yang ibu lakukan. Semua itu ada waktunya yang ditentukan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadikan kita mampu melapisi kesabaran dalam komitmen kita semuanya, bahwasanya kita ingin sekali mendengarkan sebuah perkataan malaikat, masuklah ke surga bareng-bareng dengan pasanganmu digembirakan. Yang kedua, kata para ulama, sesungguhnya kita harus membuka surat At-Taghabun. Buka surat At-Taghabun, Ibu. Ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Tolong dibaca surat At-Taghabun. Tidak ada suatu musibah yang menimpa bukan, sebelumnya seseorang. berarti. Dan orang-orang yang kafir dan Bukan. mendustakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang yang beriman, sebagian dari istrimu itu surat apa ya? Ini kali ya? Yang 14. 14 kali ya Ustaz? 14 ya, 14 Ibu.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Allah yang menyampaikan kepada kita ayat ini supaya kita menjadi orang yang tetap waras dalam kehidupan kita berumah tangga. Karena sesungguhnya dalam setiap apa yang Allah turunkan itu memberikan kepada kita petunjuk. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu, maka waspadalah. Artinya ibu, bahwasanya dalam fitrah kehidupan kita berkeluarga, jangan pernah merasa sendirian bahwasanya kita lah yang satu-satunya diuji dalam masalah kita bersama dengan pasangan kita. Ada ratusan juta orang yang mereka hidup di atas muka bumi ini dan ujian itu bersama dengan pasangannya. Kenapa gitu ibu? Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling besar kemungkinan menorehkan luka dan kesalahan. Kenapa orang yang jauh malah tidak melukai kita? Karena kamu tidak bersamanya setiap waktu. Orang yang dekat dengan kita itu orang yang paling besar kemungkinan untuk membuat salah. Makanya Allah menyampaikan sesungguhnya sebagian dari istrimu, sebagian dari suamimu, anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Makanya sesungguhnya ada nggak orang-orang solih yang diuji dengan pasangan hidupnya? Ada. Kita mendapati siapa orang yang lebih solih daripada kita tapi diuji dengan pasangannya? Nabi Nuh, Ibunda Asyah binti Muzahim, Nabi Ismail. Apa kurangnya Nabi Ismail dalam kesalihan tapi mendapatkan seorang istri yang komplain kekurangannya Nabi Ismail? Lu Nabi Ismail, orang yang sempurna dalam keimanan, yang kepatuhannya itu diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Tapi mendapatkan istri pertamanya pun dalam kondisi komplain tentang kekurangan dan kesulitan hidup yang dilewati sampai Nabi Ibrahim memberikan perintah, ganti palang pintumu. Maka sesungguhnya yang kedua yang kita harus ingat untuk melapisi kesabaran demi kesabaran kita, jangan pernah menggunakan narasi orang yang paling tersakiti seorang diri. Nabi Yusuf itu hidupnya berat, Bu, tapi Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan narasi sebagai korban dalam hidup. Maka yang kedua yang kita harus miliki dan harus kita berikan terus kesabaran itu adalah sesungguhnya ada jutaan orang sebelum kita yang mereka mungkin lebih solih daripada kita, lebih solihah daripada kita pun mendapatkan cobaan bersama dengan pasangan. Karena orang yang paling di dekat kita adalah orang yang paling besar melakukan kesalahan itu kepada kehidupan kita. Allah menyampaikan di sini, kenapa Allah sampaikan ini, fakta di lapangan ini dalam kehidupan kita, supaya kita tetap waras. Oh, ternyata banyak orang yang diuji. Sebagaimana orang lain itu diuji, kita pun layak mendapatkan cobaan dan ujian itu. Salah satunya dengan pasangan hidup kita ketika terkadang mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam kehidupan. Itu yang kedua, saya singkatkan, waktunya sudah mepet. Yang ketiga, maka kita harus memiliki bahwasanya apa yang kita berikan kesabaran hari ini tidak ada yang sia-sia dan pasti akan berujung dengan banyak kebaikan di masa mendatang. Mari kita buka surat An-Nisa 19. An-Nisa 19, tolong ada yang dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, pelan-pelan, dan jika kamu tidak menyukai mereka, artinya kalau kita tidak menyukai pasangan kita, ini Allah sudah sampaikan, wajar kok tidak menyukai apa yang terkadang kita jumpai dari pasangan kita, bukan aib, bukan dosa. Itu hal yang wajar. Tapi lihat treatmentnya Allah kepada kita kalau kita sedang kecewa pada apa yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Lanjutkan Ibu. maka bersabarlah.
Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ya. Allah mengatakan kepada kita, bersabarlah itu satu kali. Tapi perhatikan, closing pada ayat itu. Tolong dibaca lagi Bu. Dan Allah akan memberikan Allah menjadikan kebaikan atau banyak kebaikan. Kebaikan yang banyak padanya. Kebaikan yang banyak. Allah tidak menyebut kata khairan. Ibu perhatikan ayatnya. Allah tidak mengatakan wa yaj'alallahu fihi khaira. Kalau kamu mendapati sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka kamu akan mendapati apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu akan dijadikan kebaikan. Tidak. Allah memberikan kata sifat infinitif. Allah akan memberikan banyak kebaikan. Itu yang terkadang kita harus sadar. Satu kesabaranmu kepadanya itu menjanjikan oleh Allah kepada kita khairan katsira. Banyak kebaikannya. Makanya terkadang kita menjumpai ada salah satu ulama yang ditanya, kenapa kamu kok sangat luar biasa? Karena bapakku sabar banget dengan ibuku. Itu ada satu ulama, saya lupa dengan nama ulamanya. Makanya Allah itu mengatakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini kalimat, ini firman-Nya Allah yang menenangkan, betul. Ya kamu sabar kalau memang kamu enggak suka. Tapi satu sabarmu yang kamu berikan kepadanya, Allah mengatakan dijadikan bukan satu kebaikan, banyak sekali kebaikan. Dan terkadang itu yang terkadang kita kurang imani. Sehingga akhirnya kesabaran kita sering kita merasa, aduh sia-sia sabar sama kamu itu. Akhirnya diaminkan malaikat, amin. Sia-sia beneran akhirnya. Makanya ayat ini selalu kita bawa. Makanya kita boleh Bu dan Bapak, kita boleh itu kadang-kadang kalau lagi berat. Ada sesuatu yang kita sedang tidak cocok dengan istri kita dan suami kita boleh membaca ayat ini di ujungnya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya Allah, saya tidak suka ya keputusan suami saya tentang ini. Tapi kita tutup dengan kata wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi saya tahu bahwasanya walaupun saya tidak suka, saya tetap sabar bersamanya karena bisa jadi nanti ada banyak kebaikan. Kalau ada yang mengatakan saya sudah tidak cinta Ustadz, maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, awukilal buyuti alal hubbi. Apakah semua rumah tangga itu harus dibangun atas rasa cinta? Fa'ina riayah. Mana letaknya tanggung jawab kalau semuanya itu harus atas nama cinta? Fa'inal muamalah. Mana bentuknya interaksi yang baik dan menyambung tali silaturahmi antara keluargamu dengan keluarga pasanganmu kalau semuanya habis dengan kata cinta? Fa'inal ihsan. Mana letaknya Allah kalau semua itu atas nama cinta? Makanya ibu, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu yang sudah menikah 32 tahun. Dalam satu kajian, saya pergi, mau menuju ke mobil, beliau berkata, Ustadz saya mau pisah. Ngapain Bu? Sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada rasa. Saya langsung ngomong, apakah semua rumah tangga harus dibangun atas nama cinta Bu? Mana letaknya ibadah? Mana letaknya ihsan? Mana letaknya riayah, tanggung jawab? Mana letaknya kita menyambung tali silaturahmi untuk anak-anak kita? Hilang. Atas nama semuanya itu harus berdasarkan perasaan. Jangan menuhankan perasaan. Makanya dikatakan lagi wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Ayo ucapkan bareng-bareng dengan saya Bu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti ibu ketika pas lagi pulang, suaminya tiba-tiba mamang wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti suaminya takut Bu. Wah, istri saya sudah mulai meruqyah saya. Ya. Itu yang ketiga saya singkatkan. Yang keempat, yang kita harus mengerti adalah yaitu adalah kita membaca surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Baca surat Asy-Syura ayat yang ke-30.
Sudah Ibu? Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura, bukan Asy'ara, Asy-Syura Ibu. Sudah? Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Iya. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa kepada dirimu itu ya karena ulah kedua tanganmu sendiri. Bisa jadi kita dapetin istri kita begini, bisa jadi suami kita begini, itu tidak berdiri takdirnya sendiri, pasti karena dosa kita. Mungkin dulu pacaran dulu, lama sebelum menikah, dan akhir ini mulai kita mendapatkan turbulence-nya. Dan kenapa kita mendapatkan turbulence-nya, Ustadz? Mungkin itu caranya Allah untuk membersihkan dosa-dosa ibu ketika sebelum nikah. Mungkin dulu ketika awal nikah masih pakai riba. Insyaallah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ada yang kepikiran sandal? Saya kan jujur orangnya. Masa saya mikir kepikiran jilbab kan enggak. Mungkin sandalnya yang agak mahal-mahal, tolong diambil. Sampai mana tadi saya? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya kita harus introspeksi bahwasanya kita tidak boleh prematur dan mengatakan ini ujian. Betul, itu ujian yang Allah kirimkan kepada dirimu. Tapi bagaimanapun kita harus sadar ini ada kesalahan kita yang telah menciptakan takdir itu terjadi karena dosa yang pernah kita perbuat. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita itu menjadi pasangan itu yang bersih gitu loh. Jadilah kita itu sadar, mawas diri bahwasanya kita ini adalah manusia yang laki-laki dan perempuannya itu lengket dengan dosa. Kalau akhirnya kita tidak mau mengevaluasi, maka yang terjadi adalah penuntutan. Kamu itu mas harusnya begini mas, kamu itu wahai istriku harusnya begini. Kalau terus menuntut, akhirnya kita tidak akan sadar evaluasi apa yang kita harus lakukan ketika sampai takdir itu terjadi. Makanya akhirnya ayat yang paling melegakan kita itu apa? Bisa jadi takdir yang sedang kita hadapi hari ini berkaitan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena tidak ada takdir yang berdiri sendiri. Ibu kalau membaca buku, kalau ibu membuka halaman 100 itu pasti berkaitan dengan halaman 75. Halaman 75 yang kita baca itu berkaitan dengan halaman 50. Halaman 50 itu berkaitan dengan halaman 5. Halaman 5 berkaitan tentang halaman pertama. Kenapa? Buku yang bagus itu, semua halamannya itu saling berkaitan dan tidak ada yang terpisahkan. Sama pula perjalanan kita dalam takdir, karena manusia itu hanyalah pindah dari satu takdir kepada takdir berikutnya. Perjalanan manusia itu hanyalah kumpulan peristiwa demi peristiwa, di mana satu peristiwa hari ini berkaitan tentang peristiwa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Jadi seorang suami kalau tiba-tiba dapetin istrinya marah-marah, ya mungkin dosanya dia. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, saya pernah melakukan dosa, istriku bantah, anakku tidak taat, tikus saja masuk ke rumahku. Ini bukan berarti nanti kalau ibu ngelihat tikus di rumah temannya langsung banyak dosa ya mbak gitu. Tapi di situ yang menjadikan kita harus nantiasa mawas diri. Dan kalau kita mawas diri dan tidak selalu merasa kita yang paling benar, itu menjadikan kita lebih sabar. Nah ini panjang, udah saya cukupkan. Yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima. Tadi saya mengatakan 5 atau 6? 6 ya. Yang kelima, maka pastikan bahwasanya apapun ujian yang kita dapati, bahwasanya ini hanyalah sementara waktu yang sangat singkat. Nanti supaya sabar. Bu, dijadikan waktu itu sekarang cepat atau tidak cepat? Cepat. Kenapa? Supaya ibu juga tidak lama ketika melakukan kesabaran. Makanya umur kita itu tidak panjang, dijadikan 70, 80. Supaya apa? Supaya ibu sabarnya tidak lama-lama. Coba kalau ibu sebagaimana umatnya Nabi Nuh, sudah sering saya sampaikan, 1650 tahun. Sabar ya bu, ya Allah Ustadz, sudah 927 tahun saya sabar sama dia.
Capek, Bu. Makanya ada kata-kata bagus dari seorang ulama. Kalau kamu lagi senang, katakan kepada pikiranmu, ini hanyalah sepenggal waktu yang sebentar dan akan berlalu. Supaya senangmu tidak membuatmu sombong. Kalau kamu lagi sedih, katakan kepada pikiranmu, ini hanyalah sepenggal waktu yang sebentar. Supaya sedihmu tidak berlarut-larut. Makanya kata ulama, kalau kita lagi diuji dengan kemalasan, katakan, ini semuanya akan berlalu. Ibu, kita tidur malam, alarm sudah hidup tuh, 13 sudah hidup semuanya, sampai handphonenya geleng-geleng dia, 13 alarm masih belum bangun katanya. AI-nya itu sudah mencatat ini orang terbiasa menyalakan 13 alarm. Maka kalau kita lagi males, katakan sama pikiran kita, saya ini pun akan berlalu. Kita lakukan kebaikan. Karena kita ini ampun berlalu. Sama, ini tuh ternyata salah satu di antara media kita untuk melatih kita supaya kita mampu bersabar dalam apa yang kita hadapi. Kalau ibu lagi sedih, katakan, inilah sepenggal waktu yang cepat akan berlalu. Dan itu yang terus kita lakukan. Dan yang keenam, bersamalah dengan taman surga, karena taman surga akan menguatkan ibu supaya melapisi kesabaran demi kesabaran di dalam perjalanan hidup kita.